Jadi umur usianya cuma 54 tahun. Kiai berapa? Kiai berapa usianya? Kiai Soheh? Ya. Kiai Soheh 58. 68. Saya 72. Ya Allah. Ada orang panjang umur tapi sempit, gak ada gunanya. Ada yang pendek tapi jembar, barokah. Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur, anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Hatta, Gus Salim, Karl Muzakir, Laimena, Marimis, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Itu wafat umur 39 tahun. Masih muda banget, masih muda lah. Udah wafat tuh, bapaknya Gus, pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi gak ada gunanya, hanya lumayan suara satu ketika pilkada nanti. Lumayan nambah suara. Ya Allah. Pinter tidak, kaya tidak. Enggak. Kalau bapak-bapak enggak, ini ada orang yang umurnya panjang tapi pinter enggak, kaya tidak, berjasa tidak, ya lumayan suara satu ketika pilkada. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Saya senang nih, gak terlalu banyak orang, saya senang. Serius, ngomongnya serius. Kalau terlalu banyak orang tuh kadang gak serius. Isinya apa? Syekh atau imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar, kata gubernur. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Jawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla dikte, Robi nulis. Surat Imam Syafi'i risalahnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Itu awal mulanya ada surat risalah. Surat Imam Syafi'i kepada gubernur. Isinya gimana isinya? Ini ringkas saja supaya tahu aja, ringkas. Ya, kalau mau detail 2 tahun dikira gampang apa? Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu berbagai macam, tidak sama. Ada ayat muhkamah, jelas, gak usah tafsir, gak usah. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, udah terang. Katakanlah Allah Maha Esa, Maha Satu. Kedua, ayat mutasyabihah, ayat yang remang-remang. Ini butuh tafsir nih. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, wudhunya batal. Apa senggolan itu? Kata Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudhunya. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Suami istri gandengan misalkan, tapi nggak syahwat, nggak batal wudhunya. Imam Malik. Kalau Imam Ahmad, Imam Hambali, kalau saling memeluk, saling merangkul, lama itu musyarakah namanya, itu baru batal. Kalau enggak. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman sengaja, syahwat, enggak batal, asal tidak yang satu, baru batal. Paham yang satu, paham? Itu madzhab Hanafi, Imam Hanafi. Asal bukan yang satu enggak batal. Namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, enggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, muqayyadah. Tidak mutlaqah, tidak. Kamu harus taat pada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Jadi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Taat pada pemerintah, muqayyadah namanya. Ada ayat ammah, umum.
Aqimus sholah, wajib sholat umum siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua khosoh, apa? Ayat perang. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabil wa qatalu wa qutilu. Keluar dari rumah perang. Itu ayat khusus, perintah khusus. Kalau lagi perang, paham tidak? Kalau Bekasi, Indonesia lagi diserang, ya kita wajib keluar dari rumah. Ayo, perang, lawan musuh. Kalau lagi aman gini masa ngebom? Ini berarti orang nggak paham ini. Karena perintah. Ayo perang, ada perintahnya di Quran. Sama dengan ayo sholat, harus sholat, sama kan? Wajib sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Wajib perang. Kalau lagi perang. Ini kalau nggak ngaji usul fikih, nggak ngerti ini. Bedanya ayat amal dan ayat khosoh. Nah, ada ayat hakiki dan majazi. Ayat yang maknanya realistis dan ada yang maknanya metaforis. Apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Coba kalau nggak ngaji usul fikih nggak ngerti ini. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang mati semuanya nanti. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali wajahnya Allah yang nggak mati, yang nggak rusak. Bukan wajah. Allah nggak punya wajah, nggak punya muka. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apel merah putih apa? Bukan Allah yang datang, perintahnya yang datang. Wajah rabbuka artinya wajah amru rabbik. Paham tidak? Ini supaya tahu saja. Nah, ada ayat nasikhah yang menghapus dan mansukhah yang dihapus. Nah, kalau sudah paham Quran seperti itu belum cukup, kata Imam Syafi'i dalam suratnya. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. 62 kali perintah sholat di Quran itu. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Ayo, ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Oh, nggak bisa jawab. Nggak pernah baca Quran ya? Bacanya kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, tahlil itu. Di Quran tidak ada sholat itu 5 kali, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Nggak pernah baca Quran jadi nggak bisa jawab. Begitu pentingnya sholat, wajib sholat, rukun Islam itu. Quran tidak menjelaskan berapa kali sehari semalam. Namanya apa? Nggak ada di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Sholat namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis di Quran nggak ada. Jadi kalau ada orang pegang Quran saja, nggak pegang hadis, tidak tahu berapa kali sholat dan namanya sudah nggak akan tahu. Kalau hanya Quran saja. Hadis pun ada hadis yang pasti benar, nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis yang terkenal, namanya masyhur. Ada hadis yang baik bernilai, namanya aziz. Ada hadis individual, namanya ahad. Wah, ini 2 tahun kalau mau belajar ini. Dikira gampang apa? Tapi Ustadz harus paham. Ustadz An-Nadwa harus paham ini. Nah, udah ya, paham ya. Jadi tidak bisa paham Islam, syariat Islam kalau tidak paham ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sudah cukup? Belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Akal harus dipakai. Coba. Akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akalnya orang apa? Tambun. Bukan akalnya saya, bukan. Akalnya para imam. Akal harus dipakai. Belum cukup Al-Quran hadis saja. Akal ada 2. Ada berapa? Ada akal kolektif rame-rame musyawarah. Namanya ijma. Apa namanya? Konsensus, kesepakatan. Apa contohnya?
Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Tapi ulama sepakat apa? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat itu ada 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul min istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil ijma'nya ulama. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, mutma'ninah, i'tidal, sujud. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Hasil apa? Akalnya ulama. Paham tidak? Jadi kalau kita nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat berapa. Kalau nggak ikut ulama, nggak akan tahu. Kalau hanya Quran hadis saja. Quran nggak ada, hadis nggak ada yang mengatakan sholat itu rukunnya ada 17. Nggak ada. Syaratnya sholat ada 6. Islam, baligh, berakal, masuk waktu, suci dari hadas shogir, hadas kabir. Nggak ada itu. Ya Allah. Dah. Sudah akal ijma masih kurang. Akal kolektif masih kurang. Ada lagi akal sendiri-sendiri, akal individual. Akal individual sendiri-sendiri. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya ceritakan yang 2 saja. Nah, yang 7 kalau kasih lagi lah. 1 qiyas burhani. Ayo. Sabu-sabu haram apa halal? Jawab. Halal haram. Berani mengharamkan di Quran ada? Ada ayat inna sabu sawatan ada? Kalau berani mengharamkan, berani mengharamkan. Oh, itu harus dikiaskan dengan khomer. Apa namanya kias burhani? Fakta, bukti, sama-sama memabokkan. Khomer di Quran ada, haram di Quran khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansur islam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khomer itu haram, harus kamu tinggalkan, perbuatan setan. Nah ini barang sama dengan khomer, sama-sama bukan, berarti hukumnya juga sama. Kalau mau rinci begini, hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, bentuk apa saja, rupa apa saja, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya conclusion positive conclusion. Diajarkan di sini, diajarkan gitu. Ini barang memabukkan, setiap memabukkan berarti sama dengan khomer, sedangkan khomer itu haram, maka ini barang haram. Gitu, namanya qiyas burhani. Yang kedua, coba kalau nggak pakai qiyas, kita nggak bisa gitu kalau nggak pakai qiyas. Yang kedua, qiyas aulawi. Mukul ayah ibu, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Di Quran nggak ada tuh. Quran tidak melarang. Nggak ada, saya baca Quran nggak ada. Jangan mukul ayah, nggak ada. Yang ada tadi, Qori tadi sudah baca. Wala taqullahuma fi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, tempelengnya aja. Ayo, boleh nggak itu? Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Qiyas aulawi namanya. Kalau bentak ngomong kasar saja haram, dosa besar, lebih-lebih fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Namanya qiyas namanya aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina. Coba, yang dilarang apa ini? Apa yang dilarang nih? Mendekati zina. Zinanya
mendekati haram, wala taqrabu, jangan kamu dekati zina. Zinanya lebih-lebih itu jam kita. Mendekati saja haram, zinanya lebih-lebih. Fabil aula. Namanya kias aulawi. Jadi kalau ingin paham ilmunya ulama kayak gini nih. Saya juga cuma bisa menceritakan, bukan karangan saya, bukan Imam Syafi'i, hanya bisa menceritakan. Jadi kita tidak akan paham syariat Islam kalau tidak mengikuti akalnya ulama, akalnya para imam. Akalnya imam itu ada dua, ada musyawarah kolektif namanya ijma', ada akal individu namanya qiyas. Dengan adanya metode ijma' dan qiyas menghasilkan ilmu yang luar biasa. Metode ijma' dan qiyas menghasilkan ilmu yang luar biasa, namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyas. Dari yang kecil Sapinah sampai yang besar Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid ilmu fikih. Itu karena ada metode ijma' dan kalau nggak pakai ijma' qiyas nggak akan ada ilmu fikih. Makanya ormas Islam yang tidak mau ikut ijma' qiyas ya nggak ngerti fikih, nggak ngerti. Fikihnya cuma fikih terjemahan paling. Paham tidak? Kalau mau benar ikuti ini dalam memahami syariat Islam. Itu namanya ilmu usulul fiqh, menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Fikih babul miyah, air ada 3 macam, bab furudul wudu, farnya wudu ada sekian, arkanus shalah ada sekian. Itu semua hasil dari ijma' dan qiyas ulama. Bahkan yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit. Yang paling banyak qiyas yang berjilid-jilid itu. Nah, berarti kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita ashabul haq, mengikuti kebenaran. Paham tidak? Paham tidak? Ya kita ikut Syafi'i apa enggak? Syariat kita ikut Imam Syafi'i tidak? Berarti kita ashabul haq, jamaatul haq, membawa kebenaran. Nah, ada lagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa namanya? Hasan Asy'ari. Baca Quran, bolak-balik baca Quran. Menyimpulkan kesimpulannya bahwa Allah itu punya sifat wajib 20. Di Qurannya nggak ada penjelasan, itu nggak ada di Qurannya. Sifat Allah 20 nggak ada di Qurannya. Di hadis nggak ada. Yang mengatakan begitu siapa? Imam Asy'ari. Tapi hasil memahami Quran, kesimpulannya bahwa Allah punya sifat yang wajib berapa? 20. Yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu hasil dari ijtihadnya Imam Asy'ari. Coba kalau kita nggak kenal sifatnya Allah, kita nggak bisa menyapa. Kita bisa kenal Allah itu bukan zatnya. Allah nggak punya sosok. Allah nggak punya sosok. Yang kita kenal sifatnya. Nah, nomor 1 sifat wujud. Sifat apa? Yang keras. Sifat apa? Di Quran tidak ada. Ayo, ada nggak di Quran? Innallaha wujud. Ada nggak? Sami'un basir. Ada? Ada. Hayyun qayyum. Ada? Alimun hakim. Ada? Qadir ala kulli syai'in qadir. Ada? Qudrah ada, alim ilmu ada, hayah ada.